Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita. Di video kali ini Mem akan memberikan pembahasan tentang materi serta soal-soal yang ada di buku Bupena tema 5 subtema 1 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Silakan siapkan buku Bupenanya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 tentang menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks meliputi 1. Perhatikan judul teks. 2. Bacalah teks dengan seksama. 3. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. 4. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Dan yang terakhir adalah semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 mengenai sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Nah, berikut ini yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Yang tidak sesuainya, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. 2. Sikap yang sesuai, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain, sementara sikap yang tidak sesuainya saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginannya sendiri. Nomor 3, sikap yang sesuai, menaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sedangkan sikap yang tidak sesuainya memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. 4. Sikap yang sesuainya lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga, sementara sikap yang tidak sesuainya melanggar peraturan yang telah dibuat, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. 5. Sikap yang sesuainya menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi, sementara sikap yang belum sesuainya menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Yang nomor 6, sikap yang sesuai dengan sila keempat memutuskan sesuatu secara demokratis, sementara sikap yang tidak sesuainya tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Bupena halaman 84, latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita memutuskan masalah dalam sebuah kegiatan kelompok? Jawabannya diputuskan secara musyawarah mufakat dan demokratis. Pertanyaan nomor 2, tuliskan contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Jawabannya, sikap yang sesuainya 1. Melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. Sementara sikap yang belum sesuainya 1. Tidak menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. 2. Saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. 3. Tuliskan contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan rumah. Jawabannya, sikap yang sesuai 1. Menaati peraturan yang telah disepakati bersama. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Sementara sikap yang belum sesuainya 1. Memaksa anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. 2. Menyampaikan pendapat dengan nada tinggi kepada anggota keluarga. Pertanyaan nomor 4, tuliskan contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat. Jawabannya, sikap yang sesuai 1. Menyampaikan pendapat dengan baik saat rapat Karang Taruna. 2. Lapang dada menerima kritik dan saran dari tetangga. Sikap yang belum sesuainya 1. Melanggar peraturan yang telah disepakati. 2. Tidak mau menerima kritik dan saran dari tetangga. Pertanyaan nomor 5, tuliskan contoh sikap yang dimiliki oleh pahlawan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jawaban,
1. Bersikap adil dan bijaksana. 2. Menghargai perbedaan-perbedaan. 3. Tidak mudah menyerah dan putus asa. 4. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. 5. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 dengan judul perikop perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian telah dilakukannya. 1. Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman adalah seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Ia juga menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan dan membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. 2. Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Ia membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Raja Purnawarman juga seorang raja yang bijaksana. 3. Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ia membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Pada masa pemerintahannya rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. 4. Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ia adalah seorang mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Ia juga menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Dan ia juga bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Nah, berikut ini ada relief Mahapati Gajah Mada yang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional Jakarta. 5. Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Ia berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Ia juga membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Ia juga membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Bupena halaman 87, latihan muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Pertanyaan yang pertama, mengapa Raja Sanjaya sangat dihormati oleh para ahli agama? Jawabannya, karena Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan Raja Purnawarman untuk kesejahteraan rakyatnya? Jawabannya, ia membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Pertanyaan nomor 3, apa yang membuat kehidupan rakyat Kerajaan Majapahit aman dan makmur? Jawaban, karena pertahanan yang kuat dari serangan musuh. Pertanyaan nomor 4, tuliskan isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Jawaban, Sira Gajah Madapati Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Terjemahannya adalah, dia Gajah Madapati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya dalam kurung baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Pertanyaan nomor 5, bagaimana usaha yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa untuk memajukan kerajaannya? Jawabannya, 1. Membuat Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. 2. Membuat Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo.
Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Lagu maju tak gentar dinyanyikan dengan tempo marsya. Tempo lambat disebut largo, tempo sedang disebut moderato, tempo cepat disebut allegro. Tempo marsya yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Berikut ini adalah not balok maju tak gentar. Anak-anak bisa melihat not balok beserta dengan not angkanya. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Bu Pena halaman 90, latihan muatan bahasa Indonesia. Di sana ada sebuah teks dan tugas kita adalah membuat peta pikiran berdasarkan informasi dari teks. Di sini langsung saja kita bahas jawabannya. Anak-anak bisa mengisikan ke kolom-kolom yang masih belum terisi. Yang pertama, nama tokoh Sultan Hasanuddin. Kedua, kerajaan yang dipimpin Kerajaan Goa. 3. Julukan tokoh ayam jantan dari timur. 4. Daerah asal tokoh Makassar, Sulawesi Selatan. 5. Perjuangan berusaha merangkul raja-raja kecil di Indonesia Timur untuk menentang Belanda. 6. Perjanjian yang dibuat, Perjanjian Bongaya. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur dan tekun. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian. 2. Cinta tanah air. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. 3. Pantang menyerah dan disiplin. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. 4. Rela berkorban. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, menolong orang dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. 5. Kerja keras. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Bu Pena halaman 91, latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama, tuliskan kegiatan yang dilakukan pada masing-masing gambar tersebut. Anak-anak bisa melihat gambarnya di buku Bu Pena. Gambar yang pertama itu menyumbangkan uang untuk korban bencana alam. Gambar yang B-nya membantu teman yang terluka, dan yang C-nya melakukan kegiatan pemilihan ketua kelas. Pertanyaan nomor 2, tuliskan nilai-nilai kepahlawanan pada masing-masing gambar tersebut. Jawabannya, gambar A rela berkorban, gambar B peduli terhadap sesama, sementara gambar C pantang menyerah dan disiplin. Nah anak-anak, sekian saja penjelasan Bu Pena hari ini, tema 5 subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Shalom.